Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Maryam, urutan surah yang ke-19, mulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Qala, ia berkata, yang dimaksud di sini adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa beliau akan mempunyai anak, dan anak itu akan tumbuh sampai dewasa, dan anak itu akan diberi nama Yahya. Maka Nabi Zakaria alaihissalam karena keheranannya, bukan berarti ragu, tapi karena keheranannya akan berita tersebut, karena beliau sudah berusia lanjut, apalagi istrinya mandul, maka beliau kemudian meminta kepada Allah, Rabbi ij'alni ayah, Tuhanku berikanlah kepada saya satu tanda, ya, satu tanda yang menunjukkan kebenaran kabar gembira itu. Qala, maka Allah kemudian menjawab, ayatuka, ya, tanda-tandamu adalah Allah tukalliman nas salasa layalin sawiyah. Kamu tidak akan bisa bicara kepada manusia. Jadi tiba-tiba Nabi Zakaria kehilangan kemampuan untuk berbicara sawiyah, padahal beliau dalam keadaan sehat. Nah, itu satu tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Maka kemudian Nabi Zakaria keluar. Dia menemui kaumnya, keluar dari mihrab, satu tempat tertentu dalam tempat ibadah, satu ruangan dalam tempat ibadah. Fa'auha ilaihim, maka kemudian Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada mereka, karena tiba-tiba tidak bisa bicara. Beliau hanya memberikan isyarat, ansabbihu bukratau wa asyiyah, supaya kaumnya senantiasa bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya, ada dua cara ulama kita menafsirkan penggalan ayat ini. Ada ulama yang memahami secara zahir, yang bertasbih di waktu pagi dan bertasbih di waktu petang. Di waktu pagi berarti setelah selesai subuh sampai matahari terbit, dan di waktu petang berarti setelah asar sampai dengan matahari terbenam. Nah, itu satu penafsiran ulama kita. Penafsiran yang lain memahami bahwa pagi dan petang maksudnya bertasbih sepanjang waktu. Jadi Allah SWT menyebutkan dua penghujung waktu tersebut, tapi yang dimaksud adalah bertasbih di sepanjang waktu. Tasbih itu sendiri punya dua makna. Kalau tasbih dengan lisan berarti diantaranya dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau tasbih dengan hati berarti menjauhkan diri kita dari menyandarkan sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terlintas di dalam benak penyandaran sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah. Maka
maka kita harus segera bertasbih untuk menampik, untuk menghilangkan hal itu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran setiap kali disebutkan keyakinan yang salah bahkan sesat dari satu umat, misalnya mereka yang menyekutukan Allah atau mereka yang mensifati Allah punya anak perempuan, maka langsung diikuti dengan subhanallahi, ya, subhanahu atau subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun atau amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, atau maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Itu tasbih dengan hati, menjauhkan diri kita dari menyandarkan sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tasbih dengan lisan, berarti mengucapkan subhanallah, 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 terutama pada dua waktu, yaitu di waktu pagi dan di waktu petang. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, wahai Yahya, wahai Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Ambillah kitab dengan kekuatan. Yang dimaksud dengan kitab di sini Taurat. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini dengan penuh kesungguhan. Jadi ayat ini seperti melompati satu episode kisah, karena diceritakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Zakaria beliau akan punya anak, dan anak itu akan bernama Yahya. Nah, tidak diceritakan bagaimana proses lahirnya, bagaimana masa kecilnya, ya, bagaimana masa remajanya, tapi langsung di sini disebutkan ya Yahya uzil kita bagi kuat. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan penuh kesungguhan. Maksudnya amalkan isinya secara sungguh-sungguh, karena itu fase yang paling penting. Ya. Wa atainahul hukma sabiyyan, dan kami memberikan al-hukma. Ada ulama yang memahami al-hukma di sini pemahaman tentang kandungan Taurat. Ada juga yang memahami hukma di sini hikmah. Ada juga yang memahami al-hukmah di sini kebijaksanaan. Ada juga yang memahami al-hukmah di sini kecerdasan. Intinya semua terangkum dalam makna kata al-hukmah. Maka Allah SWT memberikan pemahaman terhadap Taurat, memberikan kecerdasan, memberikan kebijaksanaan, memberikan pengetahuan tentang hukum kepada Nabi Yahya alaihissalam, dan itu sudah diperoleh sobiya, selagi dia masih sobi, ya, selagi masih sobi, selagi masih kanak-kanak. Allah sudah memberikan kecerdasan seperti itu. Wahananan min ladunna wa zakatan, wahananan. Kemudian diberikan juga kepada Yahya alaihissalam hanan, sifat kasih sayang, sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Beliau tidak hanya memahami isi Taurat, tidak hanya baik hubungannya dengan Allah SWT, tapi beliau juga mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama manusia yang dilambangkan dengan kata hanan, dan itu bersifat sangat spesifik. Hananan min ladunna, kasih sayang yang berasal dari sisi kami. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang Allah SWT gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berasal dari sisinya. Yang pertama kata ladun, dan yang kedua kata indah. Sering kita jumpa dalam Al-Quran, indah dari sisi kami, ladunna juga dari sisi kami. Tapi ada perbedaan antara ladunna dengan indah, meskipun terjemahan Indonesianya sama-sama diterjemahkan dari sisi kami. Perbedaannya misalnya tergambar di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan seorang muridnya Yusha bin Nun yang mencari Khidir alaihissalam, yang dalam Al-Quran disifati sebagai hambanya Allah. Wajada, maka keduanya kemudian menemukan abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi dalam satu ayat tadi
dua kata itu digunakan, rahmatan min indina dengan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Bedanya apa? Kalau digunakan kata indah itu untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat material, yang bersifat hissi indrawi, ya, pemberian Allah SWT yang bersifat materi. Tapi kalau digunakan kata ladun, maka itu untuk menunjukkan pemberian Allah SWT yang bersifat maknawi, misalnya ilmu, kenabian. Nah itu semua menggunakan kata ladun. Maka seperti kasih sayang, karena ini bukan materi tapi dia maknawi, maka disebutkan di dalam ayat ini wahananan min ladunna, kasih sayang yang berasal dari sisi kami. Maka Allah yang bersifat Rahman Rahim memberikan sifat hanan, sifat kasih sayang, kelembutan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Wa zakatan, dan juga Allah SWT memberikan pada beliau zakat. Kata zakat artinya suci, bersih, ya, berarti kesucian dan kebersihan. Ada ulama yang memahami bersih dari dosa, beliau Nabi. Nah juga yang memahami kesucian hati dari sifat-sifat yang tercela. Wa kana taqiyya, dan beliau adalah orang yang taqi, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang berikutnya wa barran biwalidayhi, dan beliau adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyah, dan sebaliknya beliau bukan orang yang jabbar, bukan orang yang sombong atau diktator atau yang sewenang-wenang, dan juga asiyah, bukan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian ditutup dengan ucapan salam, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Semoga keselamatan tercurah kepada Nabi Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia akan dimatikan, dan pada hari dia akan dibangkitkan hidup kembali. Nah itu kurang lebih kandungan dari surah Maryam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Yang intinya adalah ayat-ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang kabar gembira yang Allah sampaikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa beliau akan mempunyai seorang putra yang akan tumbuh sampai dewasa dan menjadi seorang nabi dengan sifat-sifat mulia yang beliau miliki, yaitu kesungguhan dalam mempelajari kitab, kecerdasan, kebijaksanaan, pemahaman tentang hukum-hukum Taurat, kemudian sifat kelembutan dan kasih sayang, kesucian hati dari sifat tercela, senantiasa takut kepada Allah, berbakti kepada orang tua, tidak diktator, tak sewenang-wenang, dan tidak bermaksiat. Maka beliau didoakan senantiasa mendapatkan keselamatan di sepanjang hidupnya. Barangkali itu pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang, yang lebih panjang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau ada yang ingin ditanyakan baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.